Pada awal bulan November 2025, Filipina kembali menghadapi salah satu ujian alam paling berat dalam tahun ini ketika Topantino, yang dikenal secara internasional sebagai Typhoon Kalmaegi, hintan di wilayah timur Bin Filipina dan bergerak cepat menuju daratan. Sistem cuaca ini bermula sebagai gangguan tropis pada akhir Oktober, namun Cihatrong waktu singkat berkembang menjadi badai tropis kuat, membawa ancaman serius berupa angin kencang, hujan ekstrim, dan gelombang laut tinggi bagi negara kepulauan tersebut. Pada 2 November 2025, sistem ini resmi memasuki wilayah pemantauan cuaca Filipina atau Philippine Area of Responsibility dan diberi nama lokal Tino oleh Badan Meteorologi Filipina. Sejak saat itu, badai menunjukkan proses penguatan yang sangat cepat. Tekanan udara terus menurun, struktur awan semakin simetris, dan kecepatan angin meningkat tajam ketika bergerak ke arah barat-barat laut, langsung mengarah ke wilayah tengah Filipina yang padat penduduk. Dalam periode 3 hingga 5 November 2025, Topantino mencapai tingkat bahaya tinggi saat mendekati dan kemudian menghantam daratan. Badai ini membawa angin berkelanjutan sekitar 140 hingga 150 km per jam, dengan hembusan maksimum yang jauh lebih kuat, cukup untuk merobohkan pepohonan besar, merusak atap rumah, papan reklame, serta jaringan listrik dan komunikasi. Kondisi laut di sepanjang pesisir memburuk drastis, dengan gelombang tinggi dan arus kuat yang membahayakan aktivitas pelayaran dan perikanan. Topantino melakukan beberapa kali pendaratan saat melintasi wilayah Visayas, termasuk daerah Leyte, Cebu, Negros, Iloilo, Guimaras, sebelum bergerak ke arah Palawan. Di kota-kota besar seperti Cebu, hujan deras turun tanpa henti selama berjam-jam, menyebabkan sungai meluap, jalan utama terendam air, dan kawasan permukiman berubah menjadi genangan luas. Banyak kendaraan terjebak banjir, sementara akses menuju rumah sakit dan pusat evakuasi menjadi sangat terbatas. Dampak kemanusiaan dari Topantino berkembang dengan cepat dan meluas. Hampir 2 juta penduduk di berbagai provinsi terdampak langsung oleh badai ini. Ribuan keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam kondisi darurat, terutama di daerah pesisir dan dataran rendah yang berisiko tinggi terhadap banjir dan gelombang badai. Lebih dari 1,5 juta orang mengungsi ke pusat-pusat evakuasi resmi atau menumpang sementara di rumah kerabat dan teman. Di banyak pusat evakuasi, kondisi digambarkan padat dan penuh tekanan. Anak-anak, lansia, dan ibu hamil harus berbagi ruang terbatas, dengan akses air bersih dan sanitasi yang menjadi tantangan besar. Aktivitas sehari-hari terhenti, sekolah ditutup, dan banyak warga kehilangan mata pencaharian sementara, terutama nelayan dan pekerja sektor informal yang bergantung pada kondisi cuaca. Hingga beberapa hari setelah badai melintas, laporan awal mencatat ratusan korban jiwa, serta sejumlah orang yang masih dinyatakan hilang akibat banjir bandang dan longsor di daerah pegunungan. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan, meskipun menghadapi hambatan berupa medan sulit, jalan rusak, dan cuaca yang belum sepenuhnya stabil. Kerusakan infrastruktur menjadi salah satu dampak paling nyata. Ribuan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat, dengan banyak bangunan kehilangan atap atau runtuh sebagian. Pemadaman listrik terjadi secara luas di ratusan kota dan kabupaten, membuat banyak wilayah gelap selama berhari-hari. Jaringan komunikasi juga terganggu, menyebabkan banyak keluarga tidak dapat saling menghubungi untuk memastikan keselamatan satu sama lain. Selain itu, gangguan pasokan air bersih dilaporkan di beberapa daerah, meningkatkan risiko masalah kesehatan pasca bencana.
Sektor transportasi dan logistik ikut lumpuh. Ratusan penerbangan dibatalkan, pelabuhan ditutup sementara, dan layanan kapal penyeberangan dihentikan karena kondisi laut yang ekstrim. Situasi ini memperlambat distribusi bantuan dan memperpanjang isolasi bagi beberapa pulau kecil yang terdampak paling parah. Yang memperburuk keadaan adalah kenyataan bahwa sebagian wilayah terdampak masih dalam proses pemulihan dari bencana sebelumnya, termasuk gempa bumi kuat yang terjadi beberapa minggu sebelum Topantino datang. Banyak rumah belum sepenuhnya diperbaiki, dan sebagian warga masih tinggal di tempat penampungan sementara ketika badai ini menghantam, sehingga tingkat kerentanan masyarakat meningkat secara signifikan. Pemerintah Filipina bersama otoritas lokal mengeluarkan berbagai peringatan cuaca, melakukan evakuasi preventif, serta mengerahkan sumber daya darurat untuk menanggulangi dampak badai. Fokus utama diarahkan pada penyelamatan jiwa, penyediaan tempat berlindung, distribusi makanan, air bersih, serta pemulihan layanan dasar. Lembaga kemanusiaan nasional dan internasional turut membantu upaya respons darurat dan perencanaan pemulihan jangka menengah. Setelah melintasi Filipina, sistem Topantino bergerak ke arah barat menuju Laut Cina Selatan, dengan kekuatan yang sempat kembali meningkat di perairan terbuka. Pergerakan ini menimbulkan kewaspadaan di negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, terutama Vietnam, karena potensi hujan lebat, banjir, dan angin kencang lintas batas negara. Secara keseluruhan, Topantino bukan sekadar peristiwa cuaca ekstrim, tetapi sebuah krisis kemanusiaan regional yang menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan masyarakat di wilayah rawan bencana. Di balik statistik dan kerusakan, terdapat kisah nyata tentang keluarga yang mengungsi di tengah malam, anak-anak yang kehilangan rasa aman, serta komunitas yang harus bangkit kembali dari kehilangan dalam waktu singkat. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi kawasan Asia Pasifik akan pentingnya kesiapsiagaan, solidaritas, dan ketahanan menghadapi bencana alam yang semakin sering dan semakin kuat.